Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali. Yuk kita akan kembali melihat Amsal pasal yang ke-19. Roh Kudus akan tolong kita semua menerangi dan mencelikan mata batin kita, beri pengertian dan pewahyuan, sehingga ketika kita membaca firman ini dengan bersuara, hikmat itu akan menyertai kita semua. Pewahyuan itu turun atas kita semua ya. Yuk, Amsal 19 ayat yang ke-16. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Sudah? Kok belum kenapa? Nunggu LCD. Nah, nggak usah nunggu LCD lah, wong tiap semua bawa HP kok. Yuk, 3, 4. Perhatikan, ayat ini berkata siapa berpegang kepada perintah. Yang disuruh pegang apa? Bapak Ibu, baca coba. Yang disuruh pegang janji atau perintah? Perintah. Tapi kenapa banyak orang berpegang kepada janji? Yang dipegangi, yang digondeli janjinya Tuhan. Tapi ayat ini berkata, siapa berpegang kepada perintah, dia memelihara nyawanya. Tetapi siapa yang menghina firman, dia akan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan ingatkan buat Anda dan saya, Anda gak perlu klaim-klaim janji Tuhan, gak perlu. Karena Tuhan Yesus kita bukan pendusta. Tuhan Yesus kita bukan pembohong. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah gagal menggenapkan semua perjanjiannya buat kita. Amin. Tapi yang menjadi bagian Anda dan saya apa? Pegang perintah. Baca Alkitab tiap pagi itu baik, bagus, dan harus. Tapi kalau sudah dibaca, perintahnya tuh dipegang. Seperti saya pegang mic ini loh. Saya pergi, saya pegang nih mic. Ini pegang perintah Tuhan. Pergi ke pasar, perintahnya jangan ditinggal, dipegang, dibawa. Kalau dipegang terus Anda ke pasar, Anda di pasar kakimu diinjek orang, keinjek orang. Orang itu berkata, maaf ibu, saya tidak sengaja. Anda akan tetap tersenyum dan Anda akan berkata, ya gak apa-apa. Tapi orang yang baca Alkitab, setelah baca ditutup Alkitabnya, perintahnya ditinggal. Pergi ke pasar kakinya diinjek atau keinjek orang lain. Mukanya langsung cambetut. Dan langsung bilang apa? Matamu di mana? Nih kaki diinjak. Anda kan berkata begitu. Sehingga kelakuan Anda tidak berubah. Padahal baca Alkitab tadi pagi. Ada perintahnya. Mengucap syukur di dalam segala keadaan. Keinjek kaki orang ya harusnya mengucap syukur. Senyum dan bermuka gembira. Dimanapun, kapanpun. Karena Yesus yang menyertai kita, itu melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Betul kan? Coba Anda pergi ke kantor. Anda baca Alkitab tadi pagi, pergi ke kantor, perintahnya dipegang, disalep orang mobilnya, diklaksoni orang, Anda nggak akan ngomel, Anda akan berkata puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus ketemu orang model begini. Jadi aku bisa ngucap syukur. Masuk ke kantor,
benar. Anda nggak perlu marah-marah. Anda nggak perlu sewot. Anda tetap bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Karena perintahnya Tuhan berkata kesudahan dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Anda diperintahkan untuk kuasai diri. Jadi tenang. Sehingga Anda ketika marah, ketika ngomong, perkataan Anda tuh tidak menyakitkan hati orang. Tapi lewat perkataan sikap kita, orang kan tahu bahwa ada Yesus di dalam diri kita. Amin. Ketika Anda ke toilet, perintah ini Anda bawa. Lihat di toilet, ada orang buang sampah sembarangan. Anda juga nggak akan ngomel. Tapi ada perintah yang mengajarkan. Apa yang kamu ingin orang lain berbuat atas hidupmu, buat lebih dulu. Jadi Anda tidak akan perintah orang lain. Tapi Anda akan membersihkan toilet itu. Karena Anda menjadi teladan. Ketika Anda di kamar, kenapa mau tidur pun ngomong baik-baik sama istri atau pasangannya. Bisa geger di tempat tidur. Kenapa? Karena perintahnya enggak dipegang. Yang dipegang cuma janji. Tuhan engkau berjanji, anak cucuku akan perkasa di bumi. Tuhan engkau berjanji akan memberkati aku. Tapi dikasih perintah, ngutang bayar ora gelem. Coba. Ya. Siapa menghina firman, dia akan mati. Kalau Anda kepengen memelihara nyawa Anda harus belajar. Pegang perintah, taati perintah itu. Pelihara perintah itu. Amsal 7. Amsal yang ke-7, ayat yang kedua. Oke, yuk 3, 4. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Berpeganglah kepada perintah maka kamu akan hidup. Kenapa orang-orang di gereja banyak yang setengah mati. Bahkan banyak yang udah mati. Yang mati itu bukan tubuhnya, tapi rohnya. Gak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi ayat ini mengingatkan kepada Anda dan saya. Berpegang. Peliharalah perintah itu. Maka Anda akan hidup. Amin. Amsal 3. Amsal 3 ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua. Silakan, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena hatimu memelihara perintahku. Terus? Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Anda memelihara perintah Tuhan, Anda akan diberikan panjang umur dan lanjut usiamu. Bukan makan vitamin, bukan minum suplemen, bukan olahraga hebat. Kepengen panjang umur dan lanjut usia. Tetapi pelihara perintah Tuhan. Ketika Anda memelihara perintah Tuhan, Anda akan memelihara nyawa Anda. Anda akan memperoleh hidup. Anda akan panjang umur dan lanjut usia. Mau nggak pelihara? Loh, mau nggak pegang perintah? Pegang perintah atau pegang janji? Pegang perintah ya. Saya sering kali ngomong, saya sering kali bersaksi. Saya punya teman kalau jam 4 pagi udah bangun. Dari jam 4 pagi dia akan berdoa sampai jam 6 pagi. Tuhan kau berkata, karena aku mengikuti engkau, maka kebahagiaanku akan mengalir seperti gelombang laut.
akan mengalir seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Tuhan akan berkati bla 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 bla. Pokoknya semua janji Tuhan dikatakan keluar dari mulutnya dia tiap pagi. Bagus enggak? Bagus. Tapi dia tidak pegang perintah. Ketika satu kali dia ketemu dengan temannya SMP ketika di reunian. CLBK, cinta lama tumbuh kembali, berkembang kembali. Saya sudah ngomongin dia, kamu tidak boleh menikah. Karena laki-laki itu masih punya istri, walaupun sudah misah 15 tahun. Dia boleh nikah, boleh. Tapi dengan laki-laki lain, karena suaminya dia udah meninggal. Tapi dia tetap, enggak, aku berdoa sama Tuhan. Aku mau pelihara dia sampai masa tuanya. Tuhan kasih kesempatan aku ngopeni dia sampai tua, sampai mati katanya gitu. Saudara, akhirnya enggak tahu dia dapat pendeta dari mana. Dia diberkati. Saya udah bilang gini, nanti kamu menikah aku enggak akan datang. Kalau aku datang berarti aku menyetujui pernikahanmu. Tapi karena aku enggak setuju jadi aku enggak datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, baru menikah berapa bulan, yang tadinya dibeliin TV gede, dibeliin apartemen, dibeliin mobil sama pacarnya itu ya. Saudara, baru berapa bulan dia menikah, makan gak bisa, gak dek perhiasan dia. Setengah tahun, saya ngeliat sudah tambah enggak karuan. 1 tahun perusahaan yang lagi sudah bangkrut semua. 1 tahun ketemu sama saya di Jakarta. Saudara datang naik bis. Orang tua tonuk-tonuk 2 orang. Ya, datang naik bis saya tanya, lah mobilmu di mana? Dijual. Kenapa? Buat hidup. Saudara, jangan suka ngeklaim janji Tuhan, tapi Anda tidak mau pegang perintah Tuhan. Banyak orang Kristen koleksi nubuatan, bagus. Tapi kalau Anda tidak pernah berpegang kepada perintah, Anda tidak lakukan perintah Tuhan, Anda tidak akan melihat janji itu terjadi. Amin. Amsal 13 ayat 13. Ayatnya bunyinya sama. Cuman beda di bawahnya aja. Ya. Kalau di Amsal 19 berkata, tapi siapa menghina firman akan mati. Amsal 19:16. Kalau di ayat Amsal 13 berkata, tapi siapa taat kepada perintah, dia akan mendapat apa? Yuk baca 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kalau kita ini taat kepada perintah, kita ini akan terima balasan. Tapi kalau Anda menghina firman, pasti mati. Gak mungkin enggak. Buktinya di gereja. Harusnya di gereja itu ada kehidupan. Orang yang datang sembuh, yang sakit, yang stres lepas, seger kembali. Ya, di persekutuan, di perhimpunan orang Kristen, di gereja, harusnya orang timpang berjalan, orang buta melihat, entah itu buta rohani atau buta jasmani, akan ada banyak terjadi mujizat. Tapi masalahnya di dalam kekristenan sendiri, banyak orang yang tidak suka pegang perintah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, satu kali ada satu teman saya telepon. Dan proyek suaminya ini di Indonesia Timur lagi bermasalah. Dia sudah habis uang 850 miliar, kurang 150 miliar. Anak-anaknya semua berkata, mami stop,
Papi jangan dikasih lagi tambahan modal. Itu proyeknya papi gak akan jalan. Itu proyeknya papi rugi. Istrinya ini telepon saya. Ketika saya dengerin ceritanya, Roh Kudus tuh cuman ngomong begini sama saya. Perjanjian dia sama suaminya, perjanjian nikahnya, bukan sama anak-anaknya. Anaknya boleh bicara, anaknya boleh usul, tapi keputusan ada pada istrinya. Saya cuma ngomong gini sama si ibu, kamu sudah support suamimu sampai habis 850 miliar. Kurang 150 kamu gak bantu dia. Buat suamimu nanti dia akan berkata istriku tidak mendukung. Padahal sudah kamu dukung sampai 850 miliar. Tapi dia akan merasa tidak didukung. Ya saudara, saya berkata, lah anak-anak saya gak setuju bu. Anakmu bilangin bahwa perjanjian mami sama papi bukan sama anak-anak. Jadi lalu ya kasih lagi, selesaikan 150 miliarnya. Dia nurut saudara, dia tambahin 150 miliar lagi. Jadi 1 triliun ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus itu sebelum Desember. Kira-kira itu bulan September ya. Bulan Desember, Januarinya dia telepon saya. Dia bilang gini, untung loh Bu Elizabeth saya nurut Tuhan. Lewat peristiwa itu suamiku bertobat. Lewat peristiwa itu suamiku tahu bahwa aku ini mengikut Yesus gak setengah-setengah. Tapi saya ini mengikut Yesus dengan segenap hati. Dan yang luar biasa terjadi Bu Elizabeth, proyek itu jalan. Asuransinya keluar ketika macet, asuransinya keluar diganti lebih besar dari proyek itu dan kongsilangnya atau teman mitra kerjanya bayar bagian dia. Jadi suami saya enggak jadi rugi. Tapi Tuhan pulihkan semua dan proyeknya jalan dengan anugerah Tuhan. Amin. Jadi Anda mau menghina firman atau mau taat sama firman? Kalau Anda berpegang kepada perintah, semestinya Anda akan taat kepada firman. Ada banyak istri yang gini, masa sih dengan aku tunduk sama suamiku bisa berubah. Dengan Anda berkata demikian, sama juga Anda menghina firman. Anda menganggap firman itu tidak punya kekuatan. Anda menganggap firman itu tidak punya kuasa untuk merubah dan menjamah hati orang. Tapi kalau Anda percaya kepada perintah, pegang perintah, Anda lakukan perintah itu. Itulah jalan kehidupan. Amsal 6 ayat 23. Perintah itu adalah jalan. Yuk. Amsal 6 ayat 23. 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Perintah itu pelita yang terangi ya. Terangi kaki kita dan ajaran itu cahaya. Ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan Teguran kehidupan. yang mendidik itu adalah Jalan kehidupan. jalan kehidupan. Ketika Anda dan saya mau lakukan perintah Tuhan, Anda punya pelita yang menerangi kaki Anda. Sehingga Anda tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tapi Anda akan tetap memiliki terang hidup. Amin. Yang amin satu. Yang lain diam. Jadi mulai hari ini kita mau nurut perintah atau enggak? Yang Anda pegang apa? Perintah. Harus dipegang. Perintah ngajari kita apa? Mengucap syukur dalam segala keadaan.
Perintah mengajari kita senyum dalam segala hal. Diolok, dihina, tetap senyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap. Nah itu dia. Hafalkan sama lagu sekolah minggu. Jadi mulai hari ini, kalau Anda mau pegang perintah dan Anda tidak akan menghina firman supaya Anda memperoleh kehidupan. Anda diberkati Tuhan, janji Tuhan terjadi. Anda harus melakukan bagian Anda. Amin. Jadi harusnya gimana? Iso ora iso, kudu iso. Gusti sing beresi. Terus percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso. Gusti sing beresi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Bisa lagu itu enggak sih? Enggak bisa? Oh nyanyi yuk, 2, 3. Iso ora iso, kudu iso. Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso. Gusti sing waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Ayo saudara sendiri katakan, iso ora iso. Gusti sing beresi. Amin. Percaya saja. Jangan menyerah. Bersukacitalah. Katakan. Iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Sebentar, coba nyanyinya sambil ngadep itu suamimu apa temenmu apa siapa yang di depanmu Jabil. Mulai sekarang gini ya, iso ora iso, kudu Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Jabil, kudu iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan bersukacita. Yesusku hebat. Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, kau pasti. Kau biasa segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Amin. Ku pasti menang. Amin. Di dalam Yesus itu kita pasti menang. Nggak mungkin enggak. Oke, lihat dulu Yohanes 14. Apakah betul bahwa di dalam Yesus itu kita harus berpegang kepada perintah? Jalani perintah itu betul apa enggak? Yohanes 14 ayat 21. Sudah dapat? Yuk, 3, 2, 1. Dan siapa memegang perintahku, melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan mengasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku padanya. Amin.
Tuhan dan Anda melakukannya, itu Bapa akan mengasihi kita, Yesus akan mengasihi kita, Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita. Ngalami Tuhan, rohmu gak mati, hidup. Saudara, bulan Maret tahun ini, saya lagi pelayanan di satu kota, Madiun. Saya ditelepon, Bu, saya sudah datang ke Semarang, saya mau ketemu Ibu. Oh ya, saya lagi di Madiun. Pulang kapan? Nanti malam selesai kebaktian malam, langsung jalan malam. Saya jam 10, setengah 11 lah sampai Semarang. Singkat cerita, tamu saya berkata, saya ke Semarang cuma mau ketemu Bu Elizabeth. Jadi kita ketemu ya Bu, besok breakfast, makan pagi di hotel di mana dia tinggal. Saya bilang oke, setengah 8 pagi saya sampai di hotel, ngobrol, suami istri ngobrol sama saya, makan bersama. Tapi setelah dia ngobrol sama saya, mungkin belum sampai setengah jam ya saudara, istrinya ini, si ibu ini bisi saya. Bu Elizabeth, saya ke Semarang cari ibu, karena saya mau ngasih ibu barang. Yang saya ngalami kerugian, dikembalikan Tuhan buat saya. Saya sampai kaget. Loh ini orang gak ngerti apa-apa loh. Gak tahu urusan saya loh. Tapi orang ini bisa datang, disuruh Tuhan ngasih saya senilai barang yang saya rugi itu. Saya udah ngucap syukur, saya bengong. Saya bilang Tuhan terima kasih ya. Benar ya, Tuhan itu gak pernah salah janji ya. Tuhan itu gak pernah gagal. Ketika saya lepaskan berkat pengampunan, oh Tuhan memberkati saya. Amin. Singkat cerita Bapak Ibu, satu kali saya lagi jalan-jalan sama Ervin. Ervin bilang, Mami diberkati Tuhan. Saya diberkati lagi dengan tabungan. Tabungan dalam bentuk emas yang bisa diambil di dalam kota, di luar kota, di dalam negeri, di luar negeri. Saya cuma ngelihat gini loh saudara. Ketika kita ini mau berpegang kepada perintah Tuhan dan kita mau melakukannya, kita ini akan ngalami Tuhan yang menyertai kita. Itu Tuhan yang tidak pernah gagal. Tapi Tuhan yang akan selalu berperang menggantikan kita. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Makanya menghadapi masalah situasi apapun. Ayo pegang perintah Tuhan itu dan lakukan. Melakukan itu berarti Anda percaya. Dan Anda hidup dalam ketaatan. Ketika Anda hidup dalam ketaatan, apa yang tidak mungkin itu akan jadi mungkin. Apa yang gak bisa itu akan jadi bisa. Amin. Nah saudara, saya selalu dalam hidup ini belajar mengucap syukur. Dan ketika saya belajar mengucap syukur, saya melihat Tuhan. Tahun lalu saudara, tahun 2003 saya sudah saksi kepada Anda bahwa tahun yang dibilang tahun ke-8, gelombang tsunami ekonomi besar melanda dunia, tapi justru SMK bagimu negeriku itu tidak pernah kekurangan. Begitu memasuki tahun 2024, saya kembali melihat next level. Tuhan gak kepengen saya hidup dalam zona nyaman. Di bulan Juni, saudara, saya turun dari pesawat dari luar negeri, saya ditelepon bendahara, Bu Elizabeth, gajian guru kurang 279 juta. Saya berkata, oke, gak masalah. Nanti sebelum waktunya gajian, Tuhan sudah sediakan buat saya. Saya melakukan bagian saya. Saya melakukan bagian saya apa? Saya mengucap syukur. Saya nggak cari konglomerat.
Saya nggak cari orang kaya, saya nggak cari siapa-siapa. Tapi saya melakukan bagian saya. Yaitu apa? Iso ora iso, kudu iso. Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso. Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Amin. Saya nggak cari orang. Saya cuma mengucap syukur. Dan selama perjalanan, nggak tahu ya, dari Cengkareng sampai Cirebon, baru kami berhenti ke toilet, rest area. Dan ketika di rest area, Erwin bilang gini, Mami dapat kiriman uang. Banyak Mami, dari si A sekian, dari si B sekian, 25, 45, 50, 15. Dihitung jumlahnya pas buat gajian. Selesai kan? Selesai. Bulan Juli ditelepon lagi bendahara. Bu Elizabeth, gajian guru kurang 350 juta. Puji Tuhan. Gak apa-apa, nanti Tuhan sediakan. Ya. Jadi gimana? Iso ora iso, kudu iso. Gusti sing beresi. Amin. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Benar-benar bersukacita. Ketutup lagi saudara. Bulan Agustus, bendahara sekolah kembali berkata, Bu Elizabeth, kurang 475 juta. Saya jawabnya mantap, tambah gede. Aku akan dapat berkat lebih besar. Amin. Iso ora iso? Ya kudu iso. Dan ternyata tertutup lagi saudara. Dahsyat ya. Bulan Oktober ada orang masuk IG saya. Tapi karena saya ini jarang buka-buka begitu, nyasar ke tempat Erwin. Akhirnya singkat cerita minta ketemu dengan saya, ketemu di Semarang. Ternyata dia direktur sebuah perusahaan di mana dia disuruh bosnya ketemu sama saya. Jadi saudara, di bulan November saya dapat CSR dari 2 perusahaan. Sehingga semua kebutuhan sampai bulan Desember pun semua ditutup Tuhan. Amin. Yesusku hebat. Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara. Amin. Dapat ku tangguh di dalam Dia, di dalam Yesus. Ku pasti menang. Amin. Saudaraku, 2 CSR dari 2 perusahaan dari Jakarta yang saya nggak kenal, nggak ngerti. Masuk saudara, semua kebutuhan selesai dengan cara dan jalan Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan. Maka saya hari ini bisa nyanyi Yesusku hebat. Saya bisa nyanyi Yesusku ajaib. Kenapa? Karena saya nggak minta, nggak cari orang kaya, nggak cari konglomerat. Tapi saya hanya melakukan bagian saya. Pegang firman dan pegang perintah Tuhan dan saya lakukan. Maka saya melihat Bapak yang mengasihi saya, Yesus yang mengasihi saya, yang menyatakan dirinya kepada saya, yang membuat kehidupan saya bertambah hari
bertambah baik. Kian hari bertambah baik. Dan jadi sangat amat baik. Saudara, bulan Mei, anakku ini sudah dari sebelum bulan Mei, dia udah gerincingi saya. Mami, beli mobil listrik Mami, enak Mami. Ya kan? Saya bilang enggak. Udah naik mobil ini enak, pakai Alphard. Itu Alphardnya udah tua Mami, 18 tahun, gak apa-apa. Yang penting Alphard ini melu Mami itu gak pernah rewel. Bagus, gak pernah rusak, gak pernah apa-apa. Terus hari Minggu tanggal berapa ya, 18-nya tuh saya ngisi Jati Barang. Ke Jati Barang naik mobil Alphard saya sama adik saya. Adik saya gini lagi, ini mobil Alphardmu sudah tua. Mobil Alphardmu ini sudah 18 tahun. Kamu enggak kepingin ganti? Enggak. Hidup aja bisa tiap hari lancar aja, aku sudah puji Tuhan. Mikirin mobil. Enggak. Sudah ngucap syukur. Saudara, harusnya jadi dari Jati Barang sudah setengah jalan ya. Karena saya besoknya tuh saya ada acara di Jakarta. Lusa, hari Selasa gitu. Tapi Senin tuh ada doa. Ada doa di kota Semarang setiap jam 10 pagi sampai jam 12 siang di GBT Alpha Omega. Itu pendoa kota Semarang, tinggal doa di situ. Saya bilang enggak, kita pulang, nanti kita besoknya kita berangkat lagi ke Jakarta. Saudara, ketika saya ini berpegang kepada perintah Tuhan untuk tetap setia, komitmen dengan doa tiap hari Senin itu, saudara. Apa yang saya tidak pikirkan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan kasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Hari Senin saya dapat mobil baru, BYD Denza. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah saya, tapi semua karena roh Tuhan. Letakkan tanganmu di dada. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku percaya firman-Mu hidup. Mulai hari ini, aku mau berpegang kepada perintah-Mu dan melakukannya. Sebagai tanda, aku tidak menghina firman-Mu, tapi aku percaya Engkau firman yang hidup menyertai aku. Maka hari ini, iso raiso, aku harus iso ngampuni musuhku, memberkati musuhku, membalas kecaci maki dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Aku percaya ketika aku melakukan bagianku, mengucap syukur dalam segala keadaan, sebagai tanda aku percaya firman-Mu dan pegang perintah-Mu, maka aku akan menerima upah yang daripada-Mu, yaitu semua janji-Mu satu demi satu akan tergenapkan dalam hidupku, sehingga nama-Mu Yesus dipermuliakan. Karena kemanapun aku pergi, aku akan berkata Yesusku hebat. Aku akan berkata Yesusku ajaib.
Dan dunia pun akan melihat Dunia akan melihat Engkau ajaib. ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Aku mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yang percaya katakan.